memberikan penjelasan kepada teman-teman media. Kami Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabareskrim Polri, Ibu Kompolnas, Bapak Dirtipidum Bareskrim Polri, dan juga rekan-rekan wartawan semuanya. Ketika mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabareskrim, tentu berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tidak lepas dari bicara tentang soal anak yang terlibat dan dilibatkan dalam aksi demonstrasi. Ketika berbicara tentang hak anak untuk menyuarakan dan didengar pendapatnya, itu memang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur di dalam Konvensi Hak Anak, juga Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk juga Undang-Undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Tentu dalam menyuarakan dan didengar pendapatnya, anak-anak ini dipersilahkan, tetapi tentu tetap dalam konteks sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena anak-anak juga berhak untuk dilindungi dari pelibatan dalam kerusuhan, termasuk juga pelibatan dalam aksi-aksi demonstrasi yang berbau atau mengandung unsur kekerasan. Itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabareskrim Polri terkait dengan beberapa jumlah anak di 11 Polda. Tadi kami menghitung. Kami memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah melakukan upaya pengamanan dan juga upaya penegakan hukum. Kalau dalam kacamata KPAI tentu kami tetap mendukung bahwa upaya pengamanan dan penegakan hukum ini tidak boleh keluar dari perspektif perlindungan anak sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, di mana di situ diatur bahwa anak hendaknya diperlakukan secara manusiawi, tidak mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan perlakuan yang kejam, dipisah tentu dari orang dewasa, dan juga dilindungi identitasnya. Tetap juga diupayakan pemenuhan hak dasar, dan dalam proses persidangan tentu ada pendampingan kepada anak-anak ini. Ketika bicara tentang anak dalam kaitannya dengan pelibatan aksi di sini, tentu kita melihat bahwa anak ini memang kelompok yang sangat rentan, karena anak-anak cenderung memiliki filter yang lemah untuk bisa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang positif, yang negatif, apakah aksi ini sudah mengarah pada anarkis atau dan lain sebagainya. Apalagi mengingat kalau kemarin dalam pengawasan KPAI kita melihat dugaan keterlibatan anak ini sebagian karena solidaritas antar teman, ajakan dari senior, ajakan dari alumni, termasuk provokasi dari media sosial, termasuk juga ada dugaan mobilisasi. Ini beberapa hal yang membuat anak-anak kemarin terlibat. Nah, tentu kami berharap kita tidak hanya fokus pada penanganannya gitu ya, kepada anak yang sudah diamankan ini, tetapi tentu kita juga harus berpikir bagaimana upaya pencegahan supaya ke depan anak-anak tidak lagi terlibat dan dilibatkan dalam aksi-aksi demonstrasi yang rusuh, yang ricuh, dan juga yang mengandung unsur kekerasan. Dan ini tentu penting keterlibatan stakeholder berbagai pihak gitu ya, untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan. Ternyata dengan banyaknya anak yang terlibat menunjukkan bahwa sebagian besar anak ini juga belum memahami bahwa menyampaikan pendapat itu memang hak, tetapi tentu harus tetap dalam koridor sesuai dengan peraturan perundang-undangan misalnya. Atau ternyata anak-anak masih butuh penguatan edukasi untuk membaca situasi bahwa aksi yang diikuti ini sudah mengarah pada anarkis, sehingga mereka perlu untuk kemudian menarik diri dari aksi yang demikian. Sebaliknya,
suarakan pendapat-pendapat melalui forum-forum yang aman, yang itu tidak memberikan nggak ada kekhawatiran nanti akan ada efek kepada anak. Misalnya melalui forum anak misalnya, atau forum-forum lain yang memang itu lebih aman dan sebagainya. Mengingat salah satu yang juga menjadi faktor yang sangat dominan membuat anak terlibat dalam isu ini, itu adalah provokasi melalui media sosial. Saya kira ini juga perlu atensi khusus gitu ya, bahwa ternyata di masyarakat tidak hanya anaknya, tidak hanya fokus di anak, tetapi juga masyarakat, keluarga, orang tua, dan lingkungan terdekat dengan anak juga penting untuk diberikan penguatan literasi digital. Berbagai data yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabareskrim, tentu dari pihak KPAI akan terus melakukan upaya pengawasan, terutama di 11 Polda yang tadi memang terdapat anak yang masih berproses di sana, dan tentu pengawasan kami adalah pengawasan agar selama proses ini itu Polri tetap menjaga dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait dalam memperlakukan anak berhadapan dengan hukum. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya teman-teman media, kita dengarkan dari Komisioner Kompolnas kepada Ibu Ida Utari, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kabareskrim, yang kami